Ia mendongeng keliling Indonesia, kemudian melihat realitas masih ada anak-anak terlantar di jalanan. Hatinya tergugah untuk merangkul dan memberikan perlindungan. Inilah yang dilakukan Iman Surahman Hadi, mengasuh puluhan anak terlantar di Rumah Ceria. Simak liputan selengkapnya dalam Sosok. Anak-anak kita bawa, kita kumpulkan di rumah ini, dan kita buat dari dongeng mereka tersenyum. Yang merasa ganteng dan cantik, angkat tangannya sedikit tinggi. Kemiskinan, konflik dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak-anak adalah beberapa faktor yang menyebabkan anak terlantar dan menjadi anak jalanan. Sekarang, apa yang menyebabkan mereka terlantar berkeliaran di jalanan tanpa dapat perlindungan, bahkan pengasuhan. Kata Nabi Sulaiman, yang datang adalah utusan Allah. Inilah yang mengetuk hati Iman Surahman Hadi untuk merangkul anak-anak korban bencana sosial dari berbagai daerah di Indonesia. Pendongeng itu sebetulnya guru ya, dia seperti guru, dia menyampaikan pesan, memberikan nasihat dengan cara yang menyenangkan, dengan tidak menakut-nakuti, dengan tidak mengancam, dengan tidak menekan, tapi menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Rumah Ceria di Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, didirikan Iman untuk membawa kembali keceriaan anak-anak jalanan. Iman Surahman Hadi adalah seorang pendongeng yang kerap berkeliling Indonesia, mendongeng di hadapan banyak kalangan. Kak Iman, biasa orang memanggilnya, merawat dan mengasuh anak-anak dengan berbagai latar belakang permasalahan. Sebelum jadi seorang pendongeng, saya guru, pernah ngajar di TK, pernah ngajar ekstrakurikuler di beberapa sekolah menengah atas, ya. Terus pernah bekerja juga di lembaga kemanusiaan yang berkiprah di dunia sosial pastinya. Berjalannya waktu ternyata saya masuk di dunia disaster management ya, dunia bencana alam. Dan setelah melihat banyaknya bencana alam di Indonesia, ternyata yang paling mengerikan buat saya adalah bencana sosial buat anak. Maka saya mengambil dua peran. Peran pertama tetap ada di dunia sosial kebencanaan, dan peran kedua yang nggak kalah pentingnya, saya memilih mendampingi anak-anak sebagai penjaga gawang anak-anak supaya dia tetap selamat dari bencana sosial. Saya dulu hidup dari senyum anak-anak, ya. Saya mendongeng, anak-anak senyum tertawa-tawa gitu. Terus pulang saya dapat kafalah, dapat amplop. Itu supaya saya tidak terlalu terus lupa dengan apa yang Tuhan berikan, lupa dengan syukur, maka saya rubah. Bagaimana caranya supaya sekarang saat ini saya bisa menghidupkan senyum anak-anak, bukan lagi hidup dari senyum anak-anak. Dari mana caranya dan bagaimana caranya? Saya ambil dari anak-anak lokasi bencana alam ketika kita turun ke lokasi bencana, daerah-daerah terpencil, anak-anak dari suku pedalaman, dan anak-anak korban konflik. Ini anak-anak kita bawa, kita kumpulkan di rumah ini, dan kita buat dari dongeng mereka tersenyum. Berbeda dengan panti asuhan pada umumnya, Rumah Ceria menjadikan anak-anak bukanlah sebagai penghuni panti asuhan, melainkan menjadi satu keluarga yang hidup bersama. Apa yang mana kalau di sini yang paling besar siapa? Siti berarti. Kriterianya buat saya pertama, ini jelas anak-anak yang sudah kehilangan kasih sayang orang tua, maka kita berjuang untuk mengambil itu. Lalu yang kedua, anak-anak yang kita temukan di lokasi bencana alam yang memang anak tersebut setelah kita lihat kondisi keluarganya, ayah ibunya tidak ada atau keluarga besar mengizinkan, semuanya by proses, karena tidak mungkin kita tunjuk Anda ikut, kamu ikut, tidak. Proses ini mengalir terus yang akhirnya lewat sebuah proses tadi Allah tunjuk si fulan ikut, bahkan ada anak yang tidak perlu kita jemput, diantarkan langsung ke rumah kita. Kita nggak lihat anak ini harus hafal sekian juz, anak ini harus pintar, anak ini tidak. Karena anak-anak, maaf ya, anak-anak yang sudah lolos seleksi, pasti ada tempat-tempat yang sangat baik, lembaga-lembaga besar yang menyiapkan ruang-ruang bagus ya. Bayangkan anak-anak yang tidak akan pernah lolos di tempat itu, apakah mereka tidak berhak mendapatkan kesempatan, dan kesempatan itu bisa diambil di sini. Kalau plusnya, bedanya dari pesantren lain, ini hitungannya pesantren ya, kalau untuk orang luar, bedanya dari pesantren lain di sini tetap berbasis keluarga.
Jadi walaupun anak-anak yang tinggal di dalam sini itu anak yatim, anak-anak yang mungkin broken home dan lain sebagainya, tapi Rumah Ceria itu menjadikan mereka sebagai keluarga. Jadi di Rumah Ceria ini kita punya abah, kita punya umi, kita punya kakak, punya adik yang nggak kita dapatkan di pesantren gitu. Merasa segala kebutuhannya sudah terpenuhi dari hasil senyum anak-anak saat ia mendongeng. Hidupkan senyum, menghidupkan senyum anak-anak dengan mendirikan Rumah Ceria. Anak-anak di Rumah Ceria saat ini, kita nyebutnya Rumah Ceria 1000 Pulau, karena memang dari bagian-bagian pulau-pulau kecil. Dari Labuan Bajo, pulau-pulau kecilnya ada dari Lombok, NTB, NTT, Papua, bahkan Indonesia paling barat, Sumatera, ke ujung sana juga ada anak-anak kita. Makanya kita sebutnya Rumah Ceria 1000 Pulau. Pelajaran umum dan pelajaran agama menjadi fokus pendidikan di Rumah Ceria ini. Sampai saat ini, sudah ratusan anak yang diasuh di Rumah Ceria, dan ada 60 orang anak yang tinggal dan menetap di Rumah Ceria. Di Rumah Ceria, saya sekarang alhamdulillah diamanai sebagai pengurus yang mengontrol adik-adik beraktivitas, sekalian mengajar adik-adik ilmu-ilmu dasar agama. Saya bergabung di Rumah Ceria, banyak ya yang saya dapat, terutama ilmu khususnya. Dari saya tadinya nggak bisa baca, nggak bisa berbahasa Indonesia, dan sekarang sudah alhamdulillah semuanya lebih baik, bisa baca, ilmu alhamdulillah ada yang didapat. Bergabung di Rumah Ceria sangat senang sekali karena kenapa? Karena Rumah Ceria ini konsepnya seperti rumah biasa untuk anak-anak. Jadi bukan semacam ya konsepnya aja sih menjadi kayak konsep kayak sehari-harinya itu memang seperti pondok pesantren, tapi selainnya itu seperti rumah biasa untuk anak-anak di rumah. Anak-anak di Rumah Ceria juga dibekali berbagai keterampilan sesuai minat dan bakat anak tersebut. Ada keterampilan membuat tempe, mie, bahkan keterampilan perbengkelan. Rumah Ceria tentu saja membutuhkan biaya untuk mengasuh anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Dengan mendongeng, hari ini sampai hari ini hampir 60% lah kebutuhan anak-anak semuanya lewat dongeng. Saya mendongeng, teman-teman relawan pendongeng, kita mendongeng. Itu masuk. Jadi ketika teman-teman mengundang kita, secara otomatis teman-teman sudah membantu kita. Sisanya, ternyata banyak orang-orang baik yang Tuhan kirim. Secara eksidental, lembaga-lembaga besar datang karena senang dengan pola pengasuhannya, senang dengan lingkungannya, mereka datang. Lalu teman-teman dekat yang tahu kita ngumpulin anak-anak yatim, mereka melihat bahwa ini adalah jalan kebaikan buat mereka. Dan kita tidak tutup pintu untuk itu. Kak Iman berharap apa yang ia tanam saat ini, kelak akan bisa menjadi manfaat yang luar biasa bagi banyak orang. Kalau mau senang-senang selamanya di dunia dan di akhirat selama-lamanya, maka ambil anak, tanam budi pekerti. Dan anak bukan semata-mata dia terlahir dari rahim kita. Semua anak yang di depan kita, itulah anak kita.